Salam jumpa kembali. Saya ingin share buku saya ini yang berjudul Identitas Baptis, Pengantar kepada Doktrin dan Teologi Baptis. Dan kali ini saya akan membahas tentang pengakuan iman konvensi Baptis Selatan yang banyak diikuti oleh orang Baptis dan gereja Baptis di Indonesia. Pada awalnya orang-orang Baptis hanya mengikuti pernyataan Martin Luther tentang sola scriptura, hanya Alkitab. Alasan mereka berbuat demikian karena mereka ingin terbebas dari semua otoritas keagamaan lainnya. Sejak itulah kaum Baptis mulai berkata, hanya Tuhan Yesus Kristus dan tak ada yang lain. Tak ada paus, raja, dan uskup yang dapat menggantikan ketuhanan Kristus. Kaum Baptis juga mulai berkata, hanya Alkitab dan tak ada yang lain. Hal itu berarti tidak ada kredo, pengakuan, dan pernyataan doktrinal dan dari organisasi gereja manapun yang dapat menggantikan otoritas Alkitab. Dalam kesaksiannya yang dimuat di dalam buku Why I Am a Baptist, Gary E. Parker menegaskan bahwa pengakuan-pengakuan iman menggambarkan pemahaman Baptis tentang ajaran-ajaran Alkitab, tetapi kita menolak usaha apapun untuk memaksakan sebuah kredo di atas Alkitab sebagai barometer bagi iman dan ortodoksi. Namun sekarang ini setelah sekian ratus tahun lamanya, kaum Baptis agaknya telah melupakan perkataan-perkataan itu. Sebab itu ada baiknya untuk mengingatkan sekali lagi bahwa orang-orang Baptis adalah non-cradle people. Tidak ada yang namanya kredo Baptis atau pernyataan iman Baptis atau perjanjian gereja Baptis yang satu-satunya. Dua alasan dari kebebasan kaum Baptis itu dapat ditemukan sebagai berikut. Pertama, tidak ada satu pun pernyataan doktrinal yang dapat meringkaskan secara tepat mandat Alkitab bagi iman dan tingkah laku, sehingga lebih baik untuk tetap berpegang pada hanya Alkitab saja. Kedua, kaum Baptis takut terhadap kredo karena terlihat suatu kecenderungan untuk menjadikan kredo sebagai norma yang dipaksakan. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa kaum Baptis telah memisahkan iman Baptis dari iman okumenis gereja. Pada kenyataannya, sesungguhnya kaum Baptis telah berpegang pada lebih dari satu pernyataan iman. Baptist Conventions of Faith dari W.J. McLaughlin, buku dengan judul yang sama dari William L. Lumpkin, dan Baptist in Europe, History and Confessions of Faith dari G.K. Parker adalah beberapa koleksi terpenting dari dokumen-dokumen pernyataan iman Baptis yang tak terhitung banyaknya. Sebaliknya, fakta dengan memegang kepada lebih dari satu pernyataan itu justru membuktikan bahwa kaum Baptis ingin bebas dari keseragaman kredo
dan untuk terus-menerus mencari kebenaran dari firman Allah yang hidup. McLaughlin menjelaskan hal tersebut sebagai berikut. Sebagai gereja yang kongregasional dan demokratis, kaum baptis secara wajar telah terbebas di dalam membuat, mengubah, dan memakai pernyataan-pernyataan iman. Tak pernah ada satupun otoritas gerejani yang dapat memaksakan suatu pengakuan kepada gereja-gereja atau badan-badan gerejani yang lain. Pengakuan-pengakuan yang ada sekarang ini hanyalah pernyataan-pernyataan iman dari sekelompok baptis tertentu, besar atau kecil, pada waktu tertentu, daripada suatu kredo yang harus diyakini oleh setiap orang baptis di sepanjang waktu demi memperoleh suatu status gerejani atau supaya dianggap sebagai baptis. Dalam pengertian inilah maka tidak ada kredo baptis. Itulah sebabnya orang-orang baptis biasanya selalu menghindar dari pemakaian istilah kredo, dan sebaliknya lebih senang memakai istilah pernyataan iman. Bukan hanya berhati-hati di dalam menamakan pernyataan iman mereka, kaum baptis juga telah menghapus otoritas dari pengakuan-pengakuan iman tersebut. Hal tersebut tampak jelas di dalam pembukaan A Statement of the Baptist Faith and Message yang telah direvisi pada tahun 1963. Bahwa pokok-pokok di dalam pernyataan tidaklah dimaksudkan sebagai pernyataan yang lengkap dari iman kita, bersifat final atau tanpa keliru. Sebaliknya, pokok-pokok itu hanyalah pedoman dalam penafsiran, tidak bersifat memaksa, dan tidak dipakai untuk menghancurkan kebebasan dalam berpikir atau penyelidikan terhadap alam kehidupan yang lain. Pedoman asas kepercayaan kaum baptis di Amerika dikenal sebagai suatu pengakuan iman atau confessions of faith. Yang dimaksud dengan pengakuan iman baptis adalah dokumen tertulis yang berisi ringkasan doktrin baptis yang disahkan oleh sebuah gereja setempat, gabungan sewilayah, atau gabungan senegara. Maksud dari pengakuan iman baptis adalah: pertama, sebagai pembelaan terhadap ajaran atau kuasa dari luar. Kedua, sebagai alat pemersatu gereja-gereja yang seasas. Ketiga, sebagai pedoman manakala terjadi perselisihan. Keempat, sebagai alat bahan untuk pengajaran atau pendidikan. Kelima, untuk membedakan ajaran yang benar dan yang salah. Adapun ringkasan perkembangan dari pengakuan iman baptis tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, London Confession of Faith tahun 1644 untuk membedakan golongan baptis khusus dari baptis umum dan Anabaptis. Kedua, Standard Confession of General Baptist pada tahun 1660 untuk menyatakan kepada Raja Inggris pada waktu itu adalah Charles II bahwa baptis adalah warga negara yang tunduk kepada hukum. Ketiga, Second London Confession of Faith pada tahun 1689 untuk menunjukkan bahwa golongan baptis khusus setuju
dengan sebagian besar pengakuan gereja Inggris, yaitu Westminster Confession. Keempat, Philadelphia Confession pada tahun 1724 merupakan revisi dari Second London Confession. Kelima, New Hampshire Declaration pada tahun 1833 untuk menguatkan kembali doktrin Calvinis sebagai sanggahan terhadap golongan Free Will Baptist yang sangat menekankan ajaran Arminius mengenai pilihan bebas. Keenam, Baptist Faith and Message pada tahun 1925 adalah pedoman doktrin baptis yang diterima oleh Konvensi Baptis Selatan yang merupakan revisi dan perluasan dari New Hampshire Confession serta sebagai sanggahan terhadap teori evolusi. Pengakuan iman ini kemudian direvisi pada tahun 1963. Secara umum, isi pengakuan iman dari Konvensi Baptis Selatan adalah sebagai berikut. Prinsip-prinsip dasar orang-orang Baptis. Pertama, orang-orang Baptis percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus yang mutlak. Kedua, orang-orang Baptis percaya bahwa perjanjian baru dalam arti New Covenant itu satu-satunya pembimbing bagi kepercayaan dan kehidupannya. Ketiga, orang-orang Baptis percaya kepada keselamatan karena anugerah. Keempat, orang-orang Baptis percaya kepada kemampuan setiap orang untuk mendekati Allah lewat Kristus tanpa perantara lain. Hal-hal yang lain yang diutamakan orang-orang Baptis. Pertama, anggota-anggota gereja terdiri atas orang-orang yang sudah diselamatkan. Kedua, paham bahwa Allah mengasihi dan menebus. Ketiga, pengabalan dan pengutusan Injil. Keempat, otonomi gereja setempat. Kelima, pemisahan antara gereja dan negara. Keenam, kesatuan doktrin sebagai dasar persatuan. Adapun kehidupan orang-orang Baptis adalah pertama, kesederhanaan dalam kebaktian. Kedua, pembaptisan orang-orang hanya sesudah percaya. Ketiga, pembaptisan menurut Alkitab saja. Keempat, perjamuan Tuhan hanya bagi orang-orang percaya yang telah dibaptiskan. Kelima, pemerintahan gereja yang demokratis.